Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, ikhwati fillah, atulab wa talibat, a'azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, qad wasalna al-an ila al-bab ar-rabi. Al-an, insyaallah, sa'atakallamu ma'nal iman bil qada'i wal qadar. Ya, alhamdulillah kita udah sampai di bab yang keempat ya. Bab yang pertama di semester 2 ini. Nah, insyaallah yang kita akan bahas pada bab ini ialah makna iman kepada qada dan qadar ya. Nah, ini dia kata pembuka tamhid. Nah, kita baca ringkas saja ya. Nah, ini di surah Al-Qamar ya. Allah Ta'ala berfirman, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, sesungguhnya segala sesuatu yang ada di dunia ini ya, baik manusia, tumbuhan, jin, dan lain sebagainya, daripada ciptaan Allah, Allah telah berikan takdir ya. Allah telah takdirkan nasibnya. Hari ini kita masuk hari ini kita makan apa, hari ini kita pergi kemana, kapan kita meninggal, kapan kita menikah, kapan kita dapat musibah, kapan kita dapat keberuntungan. Itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Nabi kita pernah berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan takdir kita ya. Allah Ta'ala sudah menetapkan takdir kita 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi ini. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu sudah Allah takdirkan ya. Tidak ada hubungannya dengan sesuatu apapun ya yang berkaitan tentang khurafat atau pamali lah, atau apa arti khurafat itu bahasa Indonesia, Ustadz lupa itu. Tahayul, bid'ah, dan lain sebagainya ya, tidak ada hubungannya ya. Kalau kamu begini kamu bakalan begini, kalau kamu nggak kuburkan kucing dengan bajumu, nanti kamu bisa kecelakaan. Ini ada khurafatnya orang ini, kalau nabrak kucing harus dikubur dengan bajunya ya, kalau enggak akan terjadi kecelakaan. Ini nggak benar ini ya. Yang benar itu sudah Allah tetapkan ya, kapan kita kecelakaan, kapan kita bernasib baik, kapan kita bernasib buruk, kapan kita bahagia, kapan kita mendapatkan musibah, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah. Dan rukun iman ini merupakan apa? Merupakan rukun yang ke-5 ya. Ingat ya, artinya rukun itu al-janib alladzi la yakumu syai'u illa bihi. Sesuatu yang apabila tidak ada sesuatu itu, maka tidak bisa terbuatlah sesuatu itu, atau tidak adanya sesuatu itu. Itu yang dinamakan rukunnya, sesuatu yang apabila bagiannya kurang maka tidak terciptalah sesuatu itu. Seperti rukun rukun sholat ya, ada surah Al-Fatihah, apalagi berdiri bagi yang mampu. Kalau itu tidak dilakukan maka sholatnya tidak sah ya. Begitu juga rukun iman ya. Kalau kita percaya kepada rukun iman tapi kita tidak percaya kepada takdir, maka apa? Maka kita tidak sempurna iman kita ya. Bahkan dikatakan tidak beriman, karena konsekuensinya beriman tuh harus harus mengimani rukun yang 6 ini ya. Sekarang kita akan bahas apa sih artinya iman kepada qada dan qadar ini. Kita baca al-qada'u fil lughah. Makna qada dalam bahasa adalah ihkam wa itmam. Ini dia. Secara bahasa itu artinya ihkam wa itmam, menyempurnakan ya. Dicatat artinya qada itu dalam bahasa menyempurnakan. Wa asluhul hukum wal qat'u wa infadul amar. Bisa juga diartikan qada itu ketetapan ya, atau hukum. Jadi banyak artinya qada itu. Seperti inilah bahasa Arab ya, ada namanya
Al-labs mustarikul makna. Terkadang maknanya satu tapi artinya banyak. Dicatat ya, artinya bisa ketetapan atau menyempurnakan. Karena seorang hakim apabila sudah menetapkan sesuatu berarti dia telah menyempurnakan keputusannya itu ya. Ini salah satu ulama ahli bahasa Arab ya, Ibnu Faris mengatakan, ini nahwu shorab ini nggak usah kita bahas ya. Itqanuhu wa infaduhu li jahdati. Ini artinya juga menyempurnakan. Ini firman Allah surah Fussilat ayat 12. Wa qadahunna sab'a samawatin fi yaumain. Dan Allah menyempurnakan 7 langit ya di dalam waktu 2 hari. Ini artinya kodok di sini menyempurnakan. Ini bisa diartikan menyempurnakan, bisa diartikan menetapkan, tergantung siyakul kalam, konteksnya bagaimana ya. Kalau dikatakan hakim telah yakdi al-habas sana, mengkodok, seorang hakim mengkodok seorang tersangka dengan tahanan 2 tahun. Berarti kodoknya di sini apa? Bukan menyempurnakannya, tapi menetapkan atau menghukumi. Di sini juga wal kodo al hukum. Ini kodo artinya menghukumi atau menetapkan. Ini dalilnya surah Toha. Faqdima anta qadin. Maka tetapkanlah kamu sebagai penetap ya, maka hukumilah kamu sebagai hakim ya. Ini Ibnu Manzur. Ini nahwu shorab lagi nih, kita lewati aja. Ini al-qatu wal fasl yuqalu qada. Ini sama semua ya arti. Yang jelas dicatat ya, artinya menyempurnakan atau menetapkan. Itu aja ya. Banyak artinya di sini, tapi yang kita ambil itu aja 2. Ini dia. Amal qada fil istilahu syar'i faqad arrafa ulama'u bi ta'rifat katsirah. Adapun makna qada dalam syariat ya, dalam istilah syar'i, itu ulama banyak mengartikannya ya. Tapi ya walaupun banyak tidak berbeda ya maknanya. Cuma bahasanya aja yang beda. Di sini dijelaskan oleh pengarang ini adalah huwa iradatullahi al-azaliyah al-muta'alliqa bi asya'i ala ma hiya alaihi fi ma la yazal, yaitu iradah Allah. Ini iradah ini artinya kehendak Allah al-azaliyah, yang terdahulu ya, yang mana sebelum manusia itu diciptakan ya, azaliyah, dari dulu ya. Iradatullahi al-azaliyah al-muta'alliqa bil asya' ala ma hiya alaihi, yang berkaitan dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan. Agak bingung ya pengertiannya ya. Intinya kita bahasakan dengan singkat, ketetapan Allah atau kehendak Allah yang telah Allah tetapkan dari dulu ya. Azaliyah itu dari awal, sebelum adanya makhluk ya. Azal sebelum adanya makhluk, yang berkaitan dengan perkara-perkara atau sesuatu alamahiyya alaihi, yang sesuai dengan ketetapannya. Ini memang agak susah ini ya. Bahasa singkatnya itu tadi yang Ustaz jelaskan ya, ketetapan atau kehendak Allah yang telah Allah tetapkan ya, dari semenjak dahulu sebelum makhluk itu diciptakan. Itu artinya kodok. Itu aja ya. Wal qadar fil lugha qala Ibnu Faris. Ini ulama-ulama ulama-ulama lugo ya, mengatakan, ahli bahasa Arab ini. Makna qadar. Ini tadi kodo ya, sekarang qadar. Qadar dalam bahasa qadar muballighu kulli syai'in. Ini artinya muballigh kulli syai'in. Menyampaikan sesuatu ya, segala sesuatu. Artinya menakarkan segala sesuatu dengan takarannya, qadar ya.
menakar, atau dalam bahasa itu bisa diartikan, kalau bahasa Indonesia itu menakar, qadar ya. Menyampaikan sesuatu kepada takarannya, membalik kulla syai'in. Dicatat ya, artinya qadar, menakar. Katakan membalik adalah qadar Allah Ta'ala sya'ala membalik. Ini juga kodok dan qadar ini apa namanya? Ada hubungan erat ya di antara keduanya ya. Al-asy'alamu mabaliguha. Ini qadar juga ada yang mengartikan bahwasannya apa namanya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala ala mabalighiha, sesuai dengan takarannya, wa nihayatiha, dan akhirnya allati arada, yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi kodok dan qadar ini kaitannya sangat erat ya. Ini Ibnu Manzur, ulama ahli bahasa Arab, berkata wal qadar wal qada wal hukum huwa ma yaqdurullah azza wajal bin qada'i wa yahkum bihil umur. Ini qada dan qadar ini, ini kalau digabungkan ini adalah ma yuqaddirullahi, segala sesuatu, apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minal qada'i wa yahkum, daripada ketetapan dan hukum-hukum Allah ya atas segala sesuatu. Ini dalilnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar, al-hukum. Ini tak lewat aja ya ini. Wa ammal qadar fil istilah syar'i faqad arrafa ulama bi ta'rifat katsirah. Adapun secara syariat, istilah, ini ulama juga banyak yang mentakrif ya, mensyarahkan, menjelaskannya. Dicatat tadi ya, artinya qadar menakar ya, atau menyampaikan sesuatu ke takarannya. Ini dia, dicatat ini pengertian qadar dalam istilah. Takdirullahi ta'ala lil kainat, takdir Allah yang telah Allah takdirkan atas kainat ya, makhluk-makhluknya. Hasabama sabaqa bihi ilmihi, sesuai dengan ilmu Allah, wa waqtadathu hikmatihi, dan sesuai dengan hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dicatat dulu ya, Ustaz ulang. Takdir Allah atas segala makhluknya, yang sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Waqtadathu hikmatuhu, dan sesuai dengan hikmah-hikmah yang Allah kehendaki. Maksudnya apa? Maksudnya ilmu Allah di sini, al-murad anallaha ta'ala alima maqadirul asya'i wa azmaniha qabla ijadiha. Allah mengetahui segala sesuatu ya yang telah Allah takdirkan itu sebelum diciptakan sesuatu tersebut ya. Misalkan Allah ciptakan bumi. Ini bumi ini Allah sudah tahu ya semuanya yang akan terjadi, baik yang terjadi di masa lalu ataupun yang akan datang. Misalkan di bumi ini terjadi bencana tsunami, terjadi pesawat jatuh ya, seperti kemarin Sriwijaya, atau gunung meletus, kiamat, itu sudah Allah ketahui semuanya ya, azalian, semenjak dahulu, sebelum makhluk itu diciptakan. Summa aujada sabaqa ma fi ilmihi annahu yujad. Fa kullu muhdasun sadirun an ilmihi. Segala sesuatu itu berasal dari ilmunya. Allah sudah mengetahui ya dengan ilmunya. Wa qudratihi ya, dan kehendaknya ya, kemampuannya, qadarnya, wa iradatihi, sesuai dengan takdirnya dan kehendaknya. Ini tidak ada ini ya, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini karena ulahnya ini terjadi karena si ini menghendaki, karena ini nggak dikasih ini, karena semuanya terjadi karena takdir Allah. Ingat ya, semua terjadi karena takdir Allah. Bukan antum ya hari ini kecelakaan karena nggak kasih uang si ini ada yang terjadi nih. Apalagi di internet ini banyak ini, kalau Anda tidak mengirimkan SMS ini maka seluruh keluarga Anda akan mengalami kecelakaan dan musibah. Ini tidak ada kaitannya ini, jangan dipercaya, itu cuma tahayul ya, omong kosong aja itu.
Wal hadza kana salaf min ashabi wa khairu tabi'in. Nah, ini yang pengertiannya yang tadi Ustaz jelaskan itu tentang takdir ya. Nah, ini pemahamannya salaf. Nah, salaf ini ulama-ulama terdahulu ya, dari sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Fal imanu bil qadari wal qadar wajiban ya. Nah, ini maunya wajibun ini. Wajibun alal muslim. Nah, ini wajib bagi kita untuk mengimani bahwa arkanu sitta lil iman. Merupakan salah satu dari rukun iman ya. Sebagaimana Ustaz jelaskan tadi, ini tidak sempurna iman seseorang, tidak dikatakan dia beriman sampai dia mempercayai takdir ya. Soalnya banyak orang tidak percaya takdir. Katanya dia bisa merubah takdirnya sendiri. Ini tidak benar ya. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa keluar dari takdir itu. Akan tetapi perlu digarisbawahi ya. Ini ada yang beranggapan bahwasannya kita ini seperti robot hanya menjalankan takdir. Itu tidak benar ya, karena kita ini masih diberi ikhtiar, diberi kekuasaan dan pilihan dalam diri kita. Buktinya hari ini kita bisa milih mau makan apa, mau makan ini. Takdir Allah sesuai dengan ikhtiar ya. Masih ada ikhtiar. Jadi antum jangan pernah menyalahkan takdir ya. Oh, saya begini, saya tidak bisa berubah, saya selalu melakukan dosa ini. Ya, beralasan dengan takdir. Ini tidak benar ya. Soalnya sudah diberi ikhtiar kita, pilihan dalam diri kita ya. Antum mau beriman, mau kafir, itu diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum hari ini mau makan, mau nggak makan, mau makan apa, itu semuanya sudah diberikan kebebasan ya pada diri kita ya. Tapi semuanya itu sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wala yatimul imanul abdu hatta yu'minu bil qada'i wal qadar. Ini makna iman kepada qada dan qadar ialah at-tasdiqu al-jazim. Kepercayaan yang jazim, yang kuat, yang tidak tergoyahkan, yang tidak ada keraguan. Bi anna kullu ma yaqa minal khair wasyarr, keimanan atau kepercayaan ya terhadap takdir, yaitu kepercayaan yang kuat bahwa segala sesuatu yang terjadi ya di dunia ini dari kebaikan dan keburukan, keberuntungan, kesialan, musibah dan lain sebagainya, semuanya itu sesuai dengan qada'ullahi wa qadarihi, sesuai dengan ketetapan Allah dan takdirnya Allah. Wa anna jami'u ma yajri fil afaqi wal anfusi minal khairi wa syarri kulluha muqaddarun minallah. Dan segala yang yang terjadi di afaq. Afaq ini ufuk ya, ufuk barat, ufuk timur, maksudnya di seluruh penjuru dunia ini, dan yang terjadi di seluruh jiwa-jiwa manusia ini, dari kebaikan dan keburukan, semuanya udah ditakdirkan oleh Allah. Dan wa maktubun qabla khalqil khalqiyah, semua telah Allah tetapkan takdirnya sebelum diciptakannya makhluk itu ya, kita ini. Wa kullu syai'in bi iradatillahi ta'ala wa la yakhruju an masyiatihi. Semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang terjadi hari ini, terjadi kecelakaan, terjadinya gunung meletus, walaupun kejadian itu ya bencana itu sesuai dengan takdir Allah. Soalnya ada yang beranggapan bahwasannya ya bencana musibah ini karena karena diri kita sendiri ya. Ini semua memang benar ya. Memang benar kalau bencana itu misalkan disebabkan oleh tangan manusia ya, seperti banjir ini, manusia terlalu banyak menebang hutan dan lain sebagainya. Tapi kalau yang kejadian itu semuanya telah Allah takdirkan ya, tidak terlepas dari takdir Allah. Walau radallahu ya buduh kullu khalaqi ma'asahu ahadun jadi kulli syai'. Ini Allah bisa menjadikan manusia itu semuanya menyembah Allah, semuanya beriman, semuanya taat, dan tidak ada yang tidak ada yang bermaksiat ya, berbuat dosa kepada Allah. Tapi ya Allah berkehendak
manusia itu diberikan kebebasan ya, untuk memilih antara beriman atau kafir ya. Karena dunia ini di surah apa? Juz 29 itu, surah pertama Tabarok ya. Liyabluwakum, ujian bagi kita, yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan surga, yang kafir ya tidak beriman maka mendapatkan neraka. Kita baca ayatnya, surah Al-Hadid ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Ini dia dalilnya bahwasannya segala yang terjadi di dunia ini sebelum kita diciptakan itu udah ditetapkan oleh Allah. Ma asaba min musibatin, bencana apapun, musibah apapun yang kalian dapatkan di dunia ini, yang kalian alami, ataupun yang kalian alami dalam diri kalian itu tidaklah terjadi kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini surah Al-Hadid. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah telah menciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan qadarnya, sesuai dengan takdirnya. Ini sama seperti yang kita baca di atas artinya. Ini saja yang saya dapat sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.